Mungkin bagi petani enceng gondok niku berkah. Mungkin bagi nelayan ikan, kalau terlalu banyak enceng gondok kan susah, Mas. Uang nganu Mas, meraung Mas, nganu kan nak kebak kan ra iso ngulon Mas. Oh, Terus anggus penuh ini kan arep golek mencari kono susah Mas. Susah itu nek kurang kan selo Mas. Ini sok banyu do ketok, dene diliwat-liwat. Nak sing ceman kebak Mas iso gondok. Kuwi nek kurang kan seneng wong nganu nelayan rawa penting ngene. Nek kurangi tenane kuwi. Ternyata jadi kurang-kurang kira seprapat itu jarane nganune mbok apa tahun kapan tahun piro nggo ra repi. Enceng gondok ki nek dengan masyarakat nak piye to Mas enceng gondok ki kabare iki jenenge diresak-resiki kabare yo endi yo ora ono Mas. Kabare ngene dibego yo ternyata dibego ora seperakno kalong Mas. Kono dibego yo endi nang arah Semburup kono yo lah entuk ora seperakno Mas do dibego kuwi. Enceng gondok kuwi. Ya ceritanya kabarnya diresik-resik ini aja diresik ya diobati lah nak musim ketiga lah rampung. Jadi nak diobati ganggu ikan bukan untuk beracun ora apa-apa. Ya tergantung cuaca matahari Mas, nek cuaca panas ya 5 hari mus gunting Mas, 5 hari. Nek cuaca ini belah seminggu ora apa-apa Mas. Nek cuaca gini iki, nek cuaca panas ngene iki ya kok 5 hari wis gunting Mas, wah gunting lah digantung ngono kae Mas. Nek cuaca wingi lah kene iki cerah iki kayak 3 dino Mas iki pura-pura udan. Bengok iki seminggu nek musim udan ora apa-apa Mas. Sabar wong golek bingok kuwi Mas, penghasilan bingok kuwi. Niki ya per hari mana dijual ya sak bongkok iki 25 satu iket. Sak iket iki 25. Ya jangan wong ya apa wong nganu ngene iki wong dereng wong wedok-wedok Mas do sing rada iso golek do tuku do dikeringke dhewe. Ya sabar Mas ngeringke nek cuaca udan ya wah. Sasi urung adol Mas tenan bingok kuwi wah. Nah, jadi buat jalan ke rawannya itu sulit. Jadi mau nyari ikannya juga susah. Kalau buat nelayan bengoknya itu bisa jadi penghasilan karena mereka mencari enceng gondok untuk dikeringkan lalu dijual ke pengrajin kayak gitu. Terus sini sih kebanyakan yang nyari ya Mas ya, nyari enceng gondok buat dikeringkan langsung dijual, nggak buat pengrajin. Pengrajinnya hanya 2-3 orang aja di sini. Harusnya kan kayak ibu-ibu PKK gitu kan dikasih keterampilan biar mereka juga bisa buat kayak gitu toh. Tapi sini pengembangannya masih kurang. Dulu pernah sih Mas. Dulu pernah ada kayak sosialisasi dari desa, dari kecamatan itu udah ada, tapi antusias warganya masih kurang. Kami pernah Mas diambil dari dinas luar Jawa, ada kegiatan kelompok-kelompok se-Kabupaten Semarang itu kelompok Banyu Biru, produk
andalannya apa? Wah ini sandian untuk tuntang apa perabotan rumah, untuk Bondowo miniatur gitu. Tapi ternyata yang banyak kelompok-kelompok pengrajin itu ada Kecamatan Bani Biru, Mas. Kita tuh mengikuti jejak orang tua, Mas. Orang tua dulunya cari ikan di rawa, kita hanya ikut bantu. Akhirnya kita terletah ikut cari ikan awal-awalnya. Setelah lama-lama mungkin tahun-tahun, akhirnya pendapatan makin kurang, makin merosot. Terus tumbuh enceng gondok menjadikan gulma saat itu. Akhirnya kami mempunyai inovasi, Mas. Ada kunjungan dari beliau-beliau yang di sono yang sudah berpengalaman pendidikannya, itu mengajak kita itu mengelola enceng gitu loh. Saat setahun 2 tahun belum ada yang respon, Mas. Hanya sebatas 1-2 orang termasuk saya itu yang respon. Itu kami petik, kami jemur sampai berapa bulan sampai hasilnya maksimal itu. Aduh, ada pendidikan juga itu menjemur enceng, bukan asal-asalan kita menjemur. Terus jadi ada yang laku, bisa ada yang membeli, akhirnya sampai sekarang itu awal-awalnya. Terus kok kita hanya penyuplai bahan baku, dan kita mengenali bahan baku dibikin apa. Akhirnya kami pulang dari jual enceng gondok di Pekalongan sama Jogja itu, akhirnya kami juga punya motivasi lain, ingin memproduksi sendiri. Cukup pengen, tapi yaitu untuk pengembaliannya seperti uang lelahnya itu tidak bisa spontan. Ya sementara ini masyarakat ya tergolong kulinanen, dan kerja rampung langsung bayar ya. Tuh, jadi seumpama petani nelayan ini di sini itu untuk pekerja mingguan nggak tahan, termasuk petani nelayan penangkap ikan juga itu. Jadi pulang langsung jual, langsung dapat duit. Nah, saya kan sudah mapan, Mas. Kasih pesanan, Des. Oh, kalau jadi nanti baru bayaran. Itu pun kalau tidak kena komplain. Kalau tidak kena komplain kan kita sia-sia. Itu risikonya saya sudah alami. Gitu. Maka dari itu belajar untuk masyarakat ini, saya ajak belajar ini sulit, Mas. Sulit. Apa yo payu kapan deh untuk duit gitu. Nah dari itu saya ya punya keahlian sedikit, saya bikin itu maksimalnya harus lolos gitu loh, jangan sampai reject. Nah sampai reject ya saya rugi. Bengok itu nama lokal enceng gondok, penyebutan bahasa Jawa terkait enceng gondok itu bengok, dan craft itu nama global yang artinya kriya atau kreasi. Nah itu dari nama itu kita punya angan-angan pengen ngebawa produk lokal ini ke ranah global nantinya. Itu salah satu angan-angan kami dari awal hingga nanti terus berjalan. Kita mengolah bersama warga sekitar dalam Guyub Community Development. Jadi kita prosesnya pengembangan bersama warga, kita edukasi ke warga dari cara pengolahan, terus bagaimana itu enceng gondok ini bisa menjadi macam kreasi. Kita belajar bareng dan nantinya diolah dan menjadi berbagai aneka kerajinan itu. Itu merupakan gulma. Banyak yang bilang begitu, merupakan gulma enceng gondok, dan itu memang benar adanya karena di sekitaran Rawapening ini
yang dulu waktu aku kecil masih jadi rawa banyak airnya, sekarang sudah nggak kelihatan rawanya, ketutup enceng gondok, dan hampir 2/3 luasan rawa pening itu sekarang tertutup enceng gondok. Jadi kalau tidak ada kepedulian terkait pertumbuhan enceng gondok itu, nantinya rawa pening ini akan jadi tinggal kenangan. Jadi itu sangat disayangkan jikalau tidak ada yang peduli dengan pertumbuhan liar enceng gondok ini. Terus di satu sisi enceng gondok ini juga punya nilai plus bagi warga sekitar apabila mau memanfaatkan itu. Kita bicara bisa dari hilir sampai hulu untuk pengolahan enceng gondok. Dari hilir ada yang pemanen enceng gondok, dari mengambil enceng gondok dari yang liar itu diambil, itu bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat yang sebelum tidak bekerja, bisa jadi ada pekerjaan, terus ada yang menjemur, dan juga ada yang nantinya yang sedang kami kembangkan, ada yang menjadi perajin enceng gondok. Karena sebelumnya di tempat kami cuman ada pemanen enceng gondok dan penjemur aja, dengan mereka menjual bahan mentah, dijual ke tempat lain untuk diolah menjadi kerajinannya. Dan itu menurut riset yang kami lakukan itu sangat disayangkan, karena dengan menjual bahan mentah aja itu taraf hidupnya akan standar, dan itu bisa dikembangkan dengan apabila masyarakatnya mengolah menjadi kreasi-kreasi enceng gondok itu. Dan itu yang kami kembangkan, dan nyatanya pengen menjadi sentra kerajinan dalam 5 tahun kita perkembangan usaha Bengok Craft ini, itu insya Allah bisa terwujud, dan itu apabila sudah terwujud bisa berdampak masif untuk pengembangan taraf hidup masyarakat sekitar. Sangat sulit untuk mengajak warga ini untuk ayo kita bikin kreasi, karena emang pada dasarnya banyak pilihan-pilihan lain untuk masyarakat untuk mencari untuk biaya hidup mereka. Jadi ini dijadikan sebagai alternatif, tapi kita berusaha untuk mengedukasi warga, ayo kita bikin kreasi, ini bisa menghasilkan, ketika menghasilkan bisa menambah taraf hidup mereka. Kita terus edukasi mereka, dan kita menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini juga membuahkan hasil. Ketika kita terus bergerak, itu lambat laun mereka pun menyadari bahwa ini bisa menjadi ruang untuk setidaknya menambah taraf hidup mereka. Jadi sekarang semakin lama banyak yang ikut guyup dan ikut support Bengok Craft. Rawa pening ini jangan sampai hilang. Ini sebuah danau alami yang terbesar di Pulau Jawa ini. Ini jangan sampai tinggal kenangan. Ini tetaplah jadi rawa yang lestari, dan kita sebisa mungkin bagaimana untuk mengurangi pertumbuhan enceng gondok. Apabila tidak bisa menghilangkan, kita bisa meminimalisir pertumbuhan enceng gondok itu. Dan yang kedua, kita juga bisa untuk memanfaatkan apa yang menjadi yang awalnya gema itu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu dengan kita mengolah menjadi kreasi enceng gondok. Terus pesan saya yang terakhir, urip iku urup. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya.